BTTH Kaisar Api, episode 536. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bencana akan datang, dan hal-hal aneh terjadi di banyak tempat. Saya melapor kepada Lord Ekor 9, Lord Hei Xiaolonglang. Semua roh jahat di alam neter ini telah sepenuhnya dimusnahkan oleh pasukan koalisi kita. Banyak tokoh-tokoh kuat telah pulih di istana. Tokoh-tokoh kuat di dunia bawah kehilangan lebih dari 30%, dan pasukan kita kehilangan kurang dari 20%. Hanya, di aula konferensi yang gelap, banyak pria kuat dari dunia iblis yang datang untuk mendukung mereka berkumpul, melaporkan situasi dan keadaan mereka saat ini. Apalagi yang bisa dikatakan? Serigala naga iblis hitam mengangguk lega, tetapi ada rasa gelisah di matanya. Sepertinya ada tanda yang sangat aneh di dahi para pria kuat itu. Bawa aku untuk melihatnya. Dalam waktu singkat, mereka tiba di tempat kultivasi yang tenang milik banyak ahli kekuatan dunia bawah. Tetapi melihat tanda sihir yang membayangi di dahi para ahli kekuatan yang mengantuk itu, mata Hei Xiaolonglang dan King Luan sedikit merasa aneh. Benda ini tampaknya memiliki kekuatan yang aneh. Di tempat lain, adegan ini dipentaskan dengan cara yang persis sama. Saudari Cailin, apa ini? Setelah mengalahkan para dewa setengah dewa di Istana Dewa Racun, Suner tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat sekelompok pendekar Istana Dewa Racun berkumpul di aula dengan aura lemah. Seperti semacam segel magis, tapi kau tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan apapun. Cailin dan yang lainnya dikepung oleh Istana Dewa Racun, mencoba mengusir segel sihir untuk yang kuat, tetapi untuk sementara waktu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah beberapa kali mencoba, semua orang akhirnya menyerah dan mengurungkan niat untuk menyingkirkan segel sihir tersebut. Ayo, kita pergi ke Istana Dewa Iblis untuk menemui Xiao Yan dulu. Aku tidak tahu bagaimana situasi pertempuran di Istana Dewa Iblis sekarang. Suara itu meredam, meninggalkan beberapa ahli di domain api tak berujung untuk menjaga tempat ini, lalu tubuh mungil Cailin dan Suner melesat, berusaha menuju langit. Dentang, kekuatan ruang angkasa dikerahkan, dan ada saluran ruang angkasa yang menghubungkan Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi saat ini, tidak ada gelombang. Di seluruh dunia yang remang-remang itu, semuanya masih setenang air, dan sepertinya saluran ruang yang dipancarkan oleh skala warna tidak berpengaruh. Ini, banyak tokoh berpengaruh di wilayah api tak berujung saling memandang dengan cemas ketika melihat pemandangan yang aneh tersebut. Bang! Seketika itu juga, gambar diam tersebut mulai berputar, dan sebuah kobaran api dahsyat tiba-tiba muncul di langit, dan energi gelap menyembur keluar secara acak, terbang menuju kerumunan dengan kecepatan tinggi. Keluar! Cailin mengerutkan kening, dan perasaan aneh menyelimuti hatinya. Puff! Kerumunan itu semakin membesar, tetapi di tengah kerumunan yang begitu besar, beberapa orang masih tertusuk oleh energi hitam pekat, darah dan jeritan pun terdengar, dan sesaat kemudian, seluruh tubuh orang yang tertusuk itu berubah menjadi genangan darah, dengan energi yang kembali ke langit, seolah-olah disuntikkan ke dalam tungku tertentu melalui gambar aneh di sini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Melihat situasi yang begitu mengerikan, banyak tokoh merasa gelisah. Pusat dunia iblis, kekuatan iblis. Bahkan untuk sesaat, beberapa tokoh kuat yang tinggal di Istana Dewa Racun masih mengenali fluktuasi energi barusan. Situasi ini, ada sesuatu yang tidak beres. Suner, bisakah kau menghubungi pasukan lain? Tatapan mata Cailin sedingin es, dan bayangan ular berwarna-warni merayap di belakangnya, terus-menerus melawan energi mengerikan yang menyembur dari langit. Di bawah perlawanan seperti itu, bahkan Cailin merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Tampaknya di balik semangat sebesar itu, ada serangan dahsyat yang sedang dipersiapkan. Izinkan saya mencoba. Suner menggertakkan giginya, lalu menutup matanya. Ketika kelima kekuatan itu berpisah, masing-masing meninggalkan sinyal jiwa mereka sendiri untuk berkomunikasi. Tidak peduli seberapa jauh mereka berkumpul, mereka dapat berkomunikasi dengan satu pikiran. Tidak dapat dihubungi. Sinyal jiwa tampaknya diblokir dan diisolasi oleh beberapa kekuatan. Sepertinya, sekarang kita berada di ruang kedap udara. Suner menggelengkan kepalanya, matanya yang indah juga dipenuhi keraguan.
Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Untuk sementara waktu, meskipun pertempuran 4 wilayah utama di bawah dunia iblis dimenangkan oleh pasukan aliansi api abadi, mereka tampaknya terisolasi di wilayah masing-masing dan tidak dapat menembus ruang aneh tersebut. Mendekat perlahan. Di sisi lain, Su Suiying berada di bawah kendali sihir yang mulia iblis Qin, dan kekuatan dalam tubuhnya semakin membengkak, tetapi meskipun dia telah mendaki hingga tepi puncak gunung iblis, dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Tampaknya awan-awan menyeramkan di puncak gunung ajaib itu dipenuhi dengan kekuatan tolak-menolak, yang terus-menerus menghalangi masuknya dia. Tubuh Demon Venerable dalam wujud avatar energi juga semakin menjadi ilusi, seperti boneka, hanya piano ajaib di tangannya yang memancarkan sihir tanpa batas. Pada saat ini, di dalam kelompok cahaya gelap gulita yang berdiri di depan yang mulia iblis, gelombang fluktuasi yang mengguncang bumi dan menakutkan terus menyapu keluar. Hahaha, Xiaoyan, apakah kamu hanya memiliki kemampuan ini? Di alam kegelapan, Raja Iblis Suci mencibir di sudut-sudut mulutnya, dan bayangan malaikat di belakangnya menjadi semakin menyilaukan. Pria ini, Xiaoyan menyeka darah merah dari mulutnya, dan seketika api suci 7 warna di seluruh tubuhnya bergetar lagi. Sebagai upaya terakhir, Xiaoyan hanya bisa mengerahkan banyak energi untuk menekan api suci tersebut. 7 api suci telah ditelannya sendiri selama beberapa tahun. Semuanya adalah api suci paling sakral di dunia, api suci langit dan bumi yang sangat kuat. Dengan kekuatan 7 api suci, Xiaoyan cukup untuk menyaingi iblis suci yang memiliki kekuatan malaikat. Tuhan ada di atas dan di bawah. Namun, kumpulan cahaya di dada Angel Shadow mengandung kekuatan gangguan yang sangat dahsyat. Kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan bahkan kekuatan memadatkan keterampilan bertarung di dalam tubuh menjadi sangat sulit untuk sementara waktu. Bahkan 7 api suci di dalam tubuh yang telah dilatih pun menjadi lebih ganas dan brutal di bawah pengaruh kekuatan aneh tersebut, dan terdapat jejak samar reaksi balasan terhadap Xiaoyan. Setelah beberapa pertempuran, meskipun Xiaoyan menyerang lawan dengan kekuatan api suci, dia terlindungi sepenuhnya oleh bayangan malaikat, tetapi tubuhnya dipenuhi bekas luka. Ini tidak bisa terus berlarut-larut seperti ini, jika tidak, pertarungan semacam ini tidak baik untukku. Api suci, ledakkan aku. Tanpa basa-basi lagi, lengan Xiaoyan tiba-tiba terulur, langsung mengerahkan api suci 7 warna. Dengan energi api yang benar-benar berbeda yang terkandung di dalamnya, api-api itu langsung meledak ke arah Master Iblis Suci. Api suci itu menyapu selama 9 hari, dengan mudah membakar seluruh dunia gelap, dan seluruh ruang angkasa hancur berantakan, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Sekalipun fusi api suci tidak digunakan, kekuatan yang dihasilkan hanya oleh 7 api suci saja sudah sangat dahsyat. Serangan balik api suci, mustahil untuk memadatkan kemampuan bertarung api suci, hanya mengandalkan kekuatan api suci itu sendiri. Bagaimana kau bisa melawanku sekarang? Terimalah sanksi terakhir ini, Angel, pedang inkuisisi suci. Suara keras itu tiba-tiba menghancurkan seluruh dunia kegelapan. Tubuh keduanya sepenuhnya terekspos di atas gunung mayat. Bayangan malaikat raksasa itu mulai menjadi ilusi. Murni, menyilaukan, dan memukau. Ledakan, cahaya putih murni dan tanpa celah itu bagaikan raja para malaikat yang menghakimi dan menghukum dunia. Kekuatan ilahi itu luar biasa dan tak tertahankan. Kemampuan bertarung yang terinspirasi oleh kekuatan malaikat. Xiaoyan berdiri di udara, dan di matanya yang gelap, tampak secercah energi hijau gelap yang muncul, menyebabkan getaran langka pada kekuatan malaikat di seluruh kehampaan. Kekuatan macam apa kau? Pada saat ini, Raja Iblis Suci tampaknya melihat sesuatu yang menarik di mata Xiaoyan. Tidak perlu, untuk memusnahkan generasi kelas 3 dan kelas 5, aku tidak membutuhkan kekuatan iblis. Darah iblis membuatku kebal terhadap gangguan semacam ini, dan itu sudah cukup. Saat ini, Xiaoyan dipenuhi amarah, dan darah iblis di tubuhnya seperti kembang api yang meledak dalam sekejap, mengeluarkan amarah yang tak terkendali. Kekuatan iblis tampaknya dirancang khusus untuk menahan kekuatan malaikat. Dia tidak hanya mampu mengabaikan kekuatan pengganggu dari kelompok cahaya kekuatan malaikat, tetapi bahkan kekuatan malaikat itu pun tidak lagi dapat menghalangi dirinya. Karena kau pikir aku tidak bisa memadatkan kemampuan bertarung api suci, maka kali ini, aku akan menggunakannya untuk mengirimmu ke neraka. Api, 7 nyala api.
Suara suci yang menggelegar dari langit dan bumi menyapu seluruh lautan sihir di kaki Gunung Mayat. Dia benar-benar orang gila. Aku bahkan tidak tahu tentang kekuatan seperti itu, jadi ini masih sebuah kesalahan perhitungan. Raja Iblis Suci memandang Xiaoyan, yang mulai mengumpulkan dan menggabungkan api suci, dan menggelengkan kepalanya sedikit dengan menyesal. Di telapak tangannya, sebuah gulungan indah muncul begitu saja. Seluruh gulungan itu berwarna putih bersih, dan di bagian belakang gulungan itu, bahkan terdapat gambar seorang wanita cantik. Warna sayapnya agak aneh. Jika dilihat lebih dekat, ada sebanyak 8 sayap. Ledakan. Xiaoyan menggunakan darah iblis sebagai panduan, mendorong penyatuan 7 api suci, dan pedang iblis suci untuk melesat bersamaan. Dunia pun berubah warna. Hamparan laut iblis tiba-tiba bergetar, dan riak mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segalanya menyebar dari puncak gunung iblis mayat. Seluruh dunia sedang dilanda kekacauan, pemandangan yang begitu luas ini sungguh mengerikan. Dengan getaran yang dahsyat, dasar seluruh gunung iblis mayat dan bahkan lautan iblis di sekitarnya menjadi semakin terdistorsi, dan jejak filamen putih murni serta abu api 7 warna menembus dari sana. Sepotong langit dan bumi, puff, di atas tanah, muncul jurang gelap tanpa dasar. Pada saat itu, 2 jurang muncul dari pusat ledakan. Kekuatan ini, di dalam tubuh, kekuatan iblis yang tersembunyi dalam garis keturunan iblis tampaknya diprovokasi oleh kekuatan Raja Iblis Suci dan Malaikat, dan perlahan meledak dengan aura yang ganas, tetapi pada saat hendak meletus, kekuatan itu ditekan oleh Xiaoyan. Kekuatan iblis dan penguasa para dewa adalah kartu truf terakhirnya. Masih banyak musuh klan Xiao yang bersembunyi di kegelapan. Jika semua kekuatan itu terungkap saat ini, aku khawatir. Namun, Raja Iblis Suci di hadapannya memiliki jejak filamen putih murni yang mengalir di tubuhnya, dan bahkan kemampuan bertarung gabungan 7 api suci miliknya sendiri pun tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti padanya. Kekuatan semacam itu tampaknya lebih kuat daripada kekuatan seorang malaikat. Xiaoyan, kemampuan bertarung gabunganmu sangat kuat, tapi sayangnya aku sudah bersiap. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh kerajaan malaikat atau putra terang di dunia besar ini. Santo Malaikat, apakah kamu mengerti? Filamen putih murni itu bagaikan kekuatan paling murni di dunia ini, dan tidak dapat diserang oleh atribut apapun, seolah-olah semua kekuatan menyerangnya, kekuatan itu akan dengan mudah dihilangkan olehnya. Saat ini, pertempuran antara keduanya tampaknya menemui jalan buntu. Xiaoyan tidak mampu melenyapkan Raja Iblis Suci. Meskipun Raja Iblis Suci sangat menghargai pujian suci para malaikat, untuk menggunakan kekuatan malaikat, banyak kekuatan jahat di tubuhnya telah lenyap. Kekuatan itu telah tersebar dengan sendirinya. Untuk sementara waktu, serangan dahsyat kembali dilancarkan di lautan sihir, tetapi dalam pertempuran seperti itu, Xiaoyan perlahan-lahan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Xiaoyan, melihat jaraknya yang begitu dekat, namun tetap saja puncak gunung ajaib itu tidak dapat dicapai, Su Suiying sangat cemas. Jejak 2 api suci yang berbalik arah menjadi semakin intens, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit yang menjalar dari tubuhnya yang rapuh. Melihat Xiaoyan dan mereka berdua bertarung di lautan sihir dan gunung sihir di bawahnya, hati Su Suiying akhirnya menjadi cemas. Raja Iblis Suci memiliki kekuatan malaikat, dan bahkan ada santo malaikat legendaris. Saya khawatir hanya pedang sihir yang dapat melegitimasi yang terakhir. Sepertinya hanya bisa seperti ini. Setelah bertarung lagi, Xiaoyan akhirnya tidak lagi ragu-ragu, aura iblis di tubuhnya perlahan meluap seperti binatang buas, dan kulit, daging, bahkan pupil matanya langsung dipenuhi dengan warna hijau gelap yang sangat menyeramkan. Xiaoyan, beri aku sedikit waktu, aku tidak bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Pada saat itu, suara jiwa Su Suiying memasuki telinga Xiaoyan. Tetapi, Xiaoyan ragu-ragu. Percayalah kepadaku. Su Suiying menggertakkan giginya dan harus mengatakannya. Oke. Setelah mencapai kesepakatan, kekuatan iblis perlahan menghilang, dan pertempuran antara keduanya masih buntu. Di puncak gunung ajaib itu, awan-awan aneh tampak terlindungi oleh kekuatan dari zaman kuno. Dengan kekuatan Su Suiying saat ini saja, mustahil untuk memasukinya. Jika Anda benar-benar ingin melangkah ke puncak gunung ajaib, Anda membutuhkan kondisi tertentu. Sesosok anggun muncul di belakang Su Suiying,
tampaknya aura ini telah mengikutinya sejak beberapa waktu lalu. Orang awam hutan bambu. Su Sueying mengerutkan kening, sedikit terkejut. Kitab ajaib itu membawaku ke sini, ini ramalannya, atau ia ingin melihat pemilik baru pedang ajaib itu. Orang awam Zulin itu tidak ragu-ragu melanggar tabu sekecil apapun dan langsung menjelaskan tujuannya. Apakah ada solusinya? Su Sueying tiba-tiba berbalik, tampaknya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh orang awam bernama Zulin itu tidaklah tidak masuk akal. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Melakukan hal itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, orang awam dari hutan bambu itu berkata sambil tersenyum, sepertinya harga itu terlalu mahal. Silakan, waktu hampir habis. Su Sueying menganggukkan kepalanya dengan anggun, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar dalam sekejap. Lepaskan seluruh kekuatan sihirmu dan kendalikanlah dengan api malam yang gelap, tempalah kekuatan itu dengan darah asalmu. Kunci untuk mendapatkan pedang ajaib tampaknya ada hubungannya dengan api iblis malam. Tentu saja, ini hanyalah ramalan dalam buku sihir. Jika kau gagal, nasibmu akan celaka. Zulin yang awam memandang Su Sueying dan tampak menantikan tindakan mereka. Pedang ajaib itu belum dihunus selama bertahun-tahun, tetapi apakah ramalan dalam kitab sihir itu benar? Ledakan. Sebelum orang awam Zulin itu selesai berbicara, Su Sueying mengangkat tangan gioknya dan dengan lembut melepaskan ikat pinggangnya. 3000 sutra biru jatuh vertikal seperti air terjun. Mantra api suci hitam pekat, seperti iblis yang sangat lapar, terus-menerus melahap tubuh Su Sueying, segala sesuatu di atasnya. Tulang, daging dan darah, dua api suci, dan banyak kekuatan magis yang dipimpin oleh dua penguasa istana, bahkan jiwanya, kekuatan esensi darah. Bang! Akhirnya, fajar gelap menerobos masuk dari balik awan di puncak gunung, menarik Su Sueying sepenuhnya ke dalamnya. Kesuksesan. Melihat ini, Zulin, si awam, buku sihir itu muncul di seluruh tubuhnya, dan dia diselimuti lapisan cahaya yang sangat jahat, lalu mengikuti Su Sueying pergi bersama-sama. Saat ini, puncak gunung ajaib, yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun, akhirnya didatangi oleh atmosfer asing. Namun, dalam situasi seperti ini, apakah ini kehancuran atau kelahiran kembali? Santo Malaikat, konon, benda ini hanya dimiliki oleh segelintir orang di seluruh dunia 1000 besar. Pujian suci yang ditujukan kepadamu agak kurang sempurna, saya khawatir itu adalah produk setengah jadi. Setelah beberapa pertarungan, keduanya berdiri di puncak lautan sihir, dan Xiaoyan sangat menyadari sesuatu. Pujian suci para malaikat, yang hanya ada di kerajaan malaikat, adalah satu-satunya berkat dari Ratu para Malaikat. Para tokoh hebat yang telah memperoleh pujian suci dari para malaikat akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sepenuhnya berbeda sesuai dengan atribut dan kekuatan mereka masing-masing. Sebagai contoh, jika seseorang yang kuat dan menguasai atribut api memperoleh pujian suci dari para malaikat, dengan kekuatan penguatan seperti itu saja, saya khawatir bahkan api suci pun tidak dapat melukainya. Karena atribut api dari yang terakhir diberkati, bahkan api suci pun sulit dibandingkan dengannya. Kekuatan atribut apinya bahkan lebih tinggi daripada api suci. Hanya api suci peringkat teratas yang nyaris tidak bisa menyainginya. Pujian malaikat suci, itulah kekuatan berkah terkuat di seluruh 1000 dunia agung, dan masih banyak misteri di antara mereka yang tidak diketahui siapapun. Kamu ingin mati. Filamen putih murni terus memancar keluar dari gulungan itu, melindungi tubuh Raja Iblis Suci. Sehebat apapun serangan yang dilancarkan Xiaoyan, dia tidak mampu menyerangnya. Namun, setelah mendengar Xiaoyan mengungkapkan rahasia itu, wajah Raja Iblis Suci berubah menjadi mengerikan. Pada awalnya, dia dan Liu Hui mengincar para malaikat perkasa di kerajaan malaikat, dan bahkan memperoleh gulungan kekuatan malaikat dan kekuatan suci malaikat yang belum sempurna dari seorang putra cahaya tertentu. Kedua kekuatan itu hanya dimiliki secara eksklusif oleh Raja Iblis Suci seorang diri. Dengan kekuatan seorang malaikat, kekuatan tempurnya setara dengan petarung hebat di puncak peringkat reinkarnasi ketujuh. Kekuatannya semakin kuat dan semakin hebat, membentuk selendang malaikat. Belenggu malaikat, yaitu filamen cahaya putih murni yang dipancarkan oleh Raja Iblis Suci dengan gulungan aneh. Kekuatan-kekuatan itu, suci dan dahsyat, jelas bukan api suci Xiaoyan yang bisa dihancurkan. Dengan berkat malaikat dan pujian suci yang menyertai Raja Iblis Suci,
Hampir semua kemampuan bertarung di dunia ini tidak dapat menyerang dan melukainya, dan dia hampir tak terkalahkan. Ledakan. Begitu suara itu berhenti, keduanya kembali melancarkan serangan dahsyat, tetapi situasi tiba-tiba tampak menjadi tidak seimbang. Di lapisan awan di puncak Gunung Iblis Mayat, Su Suiying menekan banyak reaksi negatif di tubuhnya, dan berjalan menuju posisi pedang iblis selangkah demi selangkah. Dunia di sini menampilkan keadaan yang gelap dan mengerikan. Di dalam bagian atas yang tertutup awan iblis, terdapat altar hitam yang kosong. Di sekitar altar, terdapat energi jahat dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Salah satu patung batu hitam tampaknya telah berdiri di sini selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno. Di atas altar, terdapat juga platform pedang persembahan, dan gagang pedang yang sedikit terangkat tampak di Taichung. Saat matanya tertuju pada gagang pedang, seluruh kekuatan dalam tubuh Su Suiying mendidih. Di atas platform pedang persembahan, terdapat artefak terkuat di dunia iblis. Dan patung batu di bawah ini mungkin adalah sosok dewa iblis generasi pertama. Namun sekarang Su Suiying tentu saja tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia harus menghunus pedang ajaib untuk menyelamatkan dunia iblis dari bencana, tetapi juga untuk membantu Xiao Yan melenyapkan Master Iblis Suci sepenuhnya, karena dia tahu bahwa begitu Xiao Yan menggunakan kekuatan iblis, bukan hanya dia yang akan terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi bahkan Dakian pun akan terpengaruh sampai batas tertentu. Kekuatan-kekuatan yang berayun di dunia yang mencoba bergabung dengan aliansi api abadi sedang berayun. Apa yang terjadi? Tidak ada tanda-tanda kelonggaran. Kenapa? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sangat mudah untuk sampai ke platform pengorbanan pedang, tetapi dengan lambaian telapak tangan, pedang sihir yang tertancap di platform pengorbanan pedang oleh semacam sihir aneh masih tidak menunjukkan tanda-tanda terlepas. Tampaknya Su Suiying, dengan segenap kekuatannya, tidak mampu menggoyahkan gagang pedang sihir itu. Pada gagang pedang sihir itu, terdapat garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan badan pedang tertanam di platform pedang pengorbanan yang mengandung paksaan tanpa batas. Ini benar-benar pedang ajaib. Pada saat itu, senyum muncul di wajah orang awam Zulin di sampingnya. Jelas, semua yang terjadi sekarang hampir sama dengan ramalan dalam kitab sihir. Hakim Zulin, apa-apaan ini? Su Suiying mencoba lagi, dan ketika banyak api suci dan kekuatan sihir dikerahkan di tubuhnya, dia tidak mampu menggoyahkan gagang pedang itu. Sebaliknya, nyawa di tubuhnya berlalu dengan cepat. Menurut petunjuk bahasa sihir, mungkin hanya ada satu cara, tetapi harganya terlalu mahal, dan itu jelas bukan sesuatu yang mampu Anda bayar. Orang awam Zulin itu menggelengkan kepalanya, memandang Su Suiying yang napasnya mulai tidak teratur di depannya, dan ikut menggelengkan kepalanya. Apakah ada solusinya? Su Suiying tidak ragu-ragu dan bertanya langsung. Nah, jika kau berhenti tepat waktu, kau masih bisa mempertahankan kekuatan ini. Jika kau bersikeras melakukannya, aku khawatir. Melihat sikap Su Suiying, warga biasa Zulin itu langsung merasa sedikit menyesal. Teruskan. Su Suiying menggelengkan kepalanya perlahan, semuanya sudah terlanjur jauh, tidak ada jalan untuk kembali. Memancing setan masuk ke dalam tubuh. Kekuatan sihir Dewa Iblis generasi pertama sangat dahsyat. Patung batu di depannya adalah jejak napasnya. Kau bisa menyerapnya, sehingga dapat bekerja sama dengan kekuatan api sihir malam gelap, dan mencoba menghunus pedang sihir. Orang awam Zulin itu masih menjelaskan berita ramalan buku sihir itu secara menyeluruh. Sekarang Xiao Yan berada dalam banyak bahaya. Jika dia tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Master Iblis Suci, saya khawatir seluruh dunia iblis akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Mendengar itu, Su Suiying langsung berjalan menuju patung batu Dewa Iblis generasi pertama, mengalirkan energi sihir di tubuhnya dan perlahan-lahan menembus patung itu. Setelah beberapa saat, setetes darah merah menyembur keluar dari patung batu itu, tanpa ragu-ragu menghantam Su Suiying Jiao. Darah itu mengalir deras. Ketika kekuatan itu disuntikkan ke dalam tubuh Su Suiying, kulit dan bahkan kekuatan jiwanya tampak seperti berubah menjadi aura misterius, dan dia bahkan berusaha mengendalikannya sedikit, menguasai tubuh dan pikirannya. Sebelum bertindak, pikirkanlah dengan matang. Meskipun kau mungkin bisa mengendalikan pedang sihir itu untuk waktu yang singkat, setelah itu, kau tidak akan lagi menjadi manusia.
Mungkin ia akan menjadi parasit dari generasi pertama Dewa Iblis, atau ditelan olehnya. Melihat tubuh rapuh itu gemetaran dan bergetar, kekuatan yang tersisa dari generasi pertama Dewa Iblis terus mengalir ke tubuh Su Sueying, mengubah aura dan tingkah lakunya menjadi iblis raksasa yang mengerikan, kata orang awam Zuling. Tidak, saya ingin melindungi orang-orang yang saya sayangi. Dan menurutku tidak salah untuk melakukan itu. Di mata Su Sueying, senyum menyayat hati perlahan terpancar, dan telapak tangannya perlahan terangkat, lalu menempelkannya langsung ke pedang sihir itu. Di belakangnya, bahkan ada bayangan gelap yang sangat besar, dan kekuatan jahat di atas bayangan itu sangat dahsyat, seolah menunggu reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Kegilaan dan napas pemulihan perlahan menyebar. Bantu aku, hunus pedang ajaib itu, aku ingin menyelesaikan semua ini sepenuhnya. Setelah semua yang kumiliki, biarkan kau yang mengambil keputusan. Su Sueying mengertakkan giginya yang berwarna perak dan berbisik perlahan, seolah-olah dia telah membuat semacam perjanjian dengan hantu di belakangnya. Seketika itu juga, hantu di belakangnya seolah mendengar panggilannya, dan benar-benar mengendalikan Su Sueying untuk berjalan menuju platform pengorbanan pedang, dan kegilaan mengerikan perlahan-lahan tercurah keluar. Ledakan. Dalam sekejap, raungan iblis menembus langit dan bumi, seperti binatang buas yang menerjang. Klon energi dari Yang Mulia Iblis di bawah langsung musnah, dan seluruh tubuh piano sihir bergetar, seolah-olah telah ditekan dengan cara tertentu. Di seluruh mayat dan gunung sihir, energi langit dan bumi mulai menghilang, dan energi iblis yang mengerikan muncul dari awan iblis tak berujung di puncak gunung sihir, mulai berjatuhan. Gerakan apa? Xiao Yan dan Raja Iblis Suci saling bertarung dengan satu pukulan, lalu masing-masing mundur ke samping, matanya dipenuhi keter Zhen Jing'an, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Di langit, terdapat sesosok hantu agung yang berdiri di angkasa, bermandikan cahaya sihir merah menyala, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui reinkarnasi 6 tingkat biasa. Di tengah cahaya sihir yang sangat kuat yang hampir menenggelamkan segalanya, samar-samar terlihat bayangan sihir yang memegang pedang sihir sepanjang 1 inci. Garis-garis sihir yang tak terhitung jumlahnya pada pedang sihir itu seperti menggeliat hitam, dan riak-riak itu memancarkan cahaya aneh, yang semakin eksplosif. Aura kekerasan yang tak tertandingi. Pada saat auranya melonjak, energi langit dan bumi di seluruh lautan sihir bergetar tanpa henti, seolah-olah ketakutan akan kekuatan sebesar itu. Tampaknya kekuatan semacam itu adalah sumber kekuatan lautan ajaib, kekuatan luar biasa yang melampaui semua kekuatan sihir. Su Sueying. Pada saat ini, pupil mata Xiao Yan sedikit menyempit, bahkan jika ada hantu besar yang terperangkap di dalamnya, Xiao Yan tetap mengenali hantu itu sekilas. Su Sueying dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan energi iblis itu mengubah tubuhnya menjadi wujud asing lainnya, dan bayangan pedang di tangannya itu adalah pedang iblis suci di Gunung Iblis Mayat. Dia benar-benar berhasil menarik pedang iblis suci. Namun kini situasinya tampaknya tidak begitu baik. Tidak, napas ini salah, dia jelas bukan Su Sueying. Di mata Xiao Yan, akhirnya terlihat secercah rasa takut. Melihat hantu tertinggi ini, kekhawatiran di hatinya semakin kuat. Dengan mengamati menggunakan kedua mata, kekuatan iblis yang tersembunyi dalam darah iblis di tubuhnya sedikit pulih, dan sepertinya dia bisa mencium napas yang persis sama dengan dirinya sendiri dari pedang iblis itu. Kekuatan yang terkandung dalam pedang sihir, atau aura hantu ini, sebenarnya memiliki efek yang sama dengan kekuatan iblis di dalam tubuh Xiao Yan. Aku tidak menyangka orang ini benar-benar berhasil menghunus pedang ajaib, kekuatan piano ajaib, kendali. Melihat situasi yang aneh seperti itu, Raja Iblis Suci sama sekali tidak terkejut. Dia melambaikannya dengan santai, dan dengan mudah menarik kembali piano ajaib yang tergantung di bawahnya, langsung memerintahkan senar-senarnya untuk mencoba mengendalikan Su Sueying. Sayang sekali kekuatan yang dilepaskan dari piano ajaib itu terpental oleh gaya tolak yang sangat besar ketika menyentuh tubuh Su Sueying. Bahkan di antara hantu yang berada di ketinggian itu, terdengar suara mencemooh yang mengejek, seolah-olah mengolok-olok pengendalian diri Raja Iblis Suci, mengolok-oloknya karena berusaha mengendalikan diri dengan kekuatan piano ajaib. Di langit yang tinggi, mata indah Su Sueying berbinar-binar penuh energi iblis, dan pedang iblis di tangannya terangkat perlahan. Ia bahkan melafalkan mantra kuno di mulutnya.
Api iblis gelap mulai mengalir keluar dari atas pedang iblis, sentuhan transendensi yang melampaui langit dan bumi. Sihir itu perlahan muncul. Pada saat itu, kekuatan langit dan bumi runtuh, dan roh jahat yang tak terlukiskan naik ke langit, sepenuhnya memenuhi seluruh dunia. Di bawah kekuatan semacam ini, bahkan kekuatan Xiaoyan dan Raja Iblis Suci pun menjadi kecil. Pedang Iblis Suci, dunia ini terisolasi, bukalah bintang ajaib itu. Dalam sekejap, mata dingin Su Suiying memancarkan niat membunuh, kobaran api sihir dan cahaya sihir yang tak berujung muncul di pedang sihir, dan cahaya sihir yang menembus langit dan bumi muncul, melambai ke arah posisi Master Iblis Suci. Langit dan bumi runtuh, dan tampak ada cahaya pedang merah tua yang panjangnya tidak lebih dari 1 inci jatuh dari langit, dan cahaya kekuatan yang lemah itu tampak dapat diabaikan. Namun, celah itu begitu besar sehingga membuat seluruh langit bergetar hebat. Brengsek, kuasa para malaikat dan orang suci, perlindungan. Kekuatan malaikat. Pada saat itu, wajah Raja Iblis Suci berubah drastis, keringat dingin tanpa sadar muncul di hatinya, pikiran dan kekuatan malaikat di tubuhnya bercampur aduk, dan dia bergegas untuk membela diri. Entah kenapa, kekuatan para malaikat, bahkan kekuatan malaikat yang dulunya sangat dahsyat, ternyata melemah saat pedang sihir Su Suiying diayunkan saat ini, seolah-olah pukulan pedang itu bisa melenyapkannya sepenuhnya. Gerakan apa? Astaga, fluktuasi pedang iblis suci. Banyak ahli kekuatan istana iblis di pegunungan Tianmo merasakan fluktuasi energi dahsyat yang dipancarkan dari sumur kering di depan mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan gelombang panas yang berfluktuasi. Pergerakan di dalam kuil, pergi. Formasi luar telah hancur, dan pasukan suku jahat di luar wilayah tersebut telah lama dimusnahkan oleh para elf api. Xiaoyi dan yang lainnya memperhatikan pergerakan besar yang menyebar dari kuil, dan mereka terbang pergi tanpa penjelasan apapun. Pedang ajaib dan kekuatan para malaikat masing-masing membentuk serangan dahsyat, yang meledak sepenuhnya di sini. Kedua serangan itu berbenturan, dan tiba-tiba terjadi keheningan antara langit dan bumi, seolah-olah seluruh kekuatan pedang sihir dan kekuatan para malaikat seketika terlibat dalam jurang sihir tak berujung di kedalaman lautan sihir. Sebuah pusaran hitam pekat tak berujung tiba-tiba menyembur keluar dari dasar laut ajaib, menutupi langit dan matahari. Di dunia yang gelap dan putih bersih seperti ini, suara pusaran air di laut ajaib di depanmu sepertinya terhubung dengan kerajaan kematian yang tak dikenal. Begitu terseret ke dalamnya, aku takut itu akan menjadi mimpi buruk yang nyata. Pada saat yang sama, patung batu Dewa Iblis generasi pertama di puncak Gunung Iblis Mayat tiba-tiba bergetar, berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju pusaran jurang iblis dengan kepulan asap. Kekuatannya dan sesuatu tampaknya pulih sedikit demi sedikit dengan bantuan kekuatan tertentu. Hahaha, kekuatan pedang sihir itu tidak lebih dari itu. Pusaran jurang iblis masih menyebar, tetapi serangan terkuat dari keduanya tampaknya perlahan menghilang di sini, dan aura bayangan di atas langit juga memudar dengan cepat. Kali ini, akulah, menang. Suara sinis dan gila dari Raja Iblis Suci belum sepenuhnya mereda. Sebuah pedang darah merah tiba-tiba muncul dari jurang, dan terdapat pola sihir merah yang rumit di atasnya, seolah-olah berasal dari wilayah tempat rantai yang mengancam jiwa itu muncul. Tubuhnya langsung tertusuk oleh pedang darahnya, dan kekuatan jiwanya, belenggu malaikat, dan lain-lain, di bawah serangannya, menjadi tidak berguna, dan kekuatan hidupnya, dan lain-lain, dengan cepat lenyap. Darah merah terang menyembur keluar dari dada Raja Iblis Suci tanpa terkendali, membuat seluruh lautan iblis tampak mempesona dan jahat. Raja Iblis Suci tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap bayangan di atas langit. Pupil matanya dipenuhi rasa tak percaya yang mendalam. Di balik pedang ajaib itu, sebenarnya terdapat sentuhan kekuatan jahat yang melampaui kekuatan para malaikat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan pedang ajaib mengabaikan atau bahkan menguraikan kekuatan pujian suci malaikat? Sampai napas kematian merasuki hatinya, mata Raja Iblis Suci masih menatap bayangan aneh di atas langit. Terlalu kuat, kekuatan di balik pedang sihir itu terlalu dahsyat dan aneh, bahkan kekuatan malaikat pun, dia sama sekali tidak bisa menahannya. Bang! Tanpa peringatan, cahaya pedang berwarna darah yang mengandung kekuatan suci pedang sihir itu langsung meleleh. Api hitam bercampur dengan energi sihir merah tua,
seketika memurnikan dan menelan kekuatan malaikat dan pujian suci di tubuh Master Iblis Suci. Suara ledakan yang memekakkan telinga menggema di langit. Penguasa Iblis Suci, tubuh dan jiwanya hancur total, tumbang di bawah hantaman pedang sihir. Raja Iblis Suci telah mati. Di bawah kendali Su Suiying dengan pedang sihir, dia akan terbunuh dalam satu serangan. Baik itu kekuatan malaikat atau malaikat suci setengah jadi, di bawah kekuatan pedang sihir, tidak ada jejak yang tersisa. Terdapat semacam kekuatan misterius di atas pedang ajaib itu, dan kekuatan itu tampaknya secara khusus ditujukan untuk menembus kekuatan sihir tertinggi dari kekuatan para malaikat. Setan itu disebut pola setan. Di ruang hampa di sekitar lautan sihir, ledakan memekakkan telinga Yubo masih terus menyebar. Kamu cuma bercanda. Xiaoyan menyeret tubuhnya yang lelah dan perlahan terbang ke langit, menatap Su Suiying yang kulitnya sepenuhnya diselimuti cahaya sihir berwarna darah, lalu berkata dengan tegas. Seandainya dia tahu bahwa metodenya membutuhkan pengorbanan sebesar itu, Xiaoyan lebih memilih menggunakan kekuatan iblis. Su Suiying saat ini, baik dari segi sikap maupun auranya, membuat Xiaoyan merasa sangat asing. Ini pilihan saya. Nada suara Su Suiying sangat dingin, dan cahaya magis di seluruh tubuhnya bergelombang dan naik. Dia tampak memiliki permusuhan yang mengerikan terhadap Xiaoyan yang berada di dekatnya, dan memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk tidak mendekatinya. Bencana di dunia iblis telah berakhir, kembalilah denganku. Setelah beberapa saat, suara Xiaoyan terdengar lagi, mencoba memanggil bayangan yang tersembunyi di dalam cahaya magis. Aku juga ingin mengikutimu kembali, tapi sudah terlambat. Jangan datang ke sini, Tiba-tiba, Su Suiying memegang kepalanya dan menjerit kesakitan, dan energi iblis di sekitar tubuhnya meningkat dengan hebat, seolah-olah semacam kejahatan sedang menghantui tubuhnya. Untuk sesaat, jurang magis di lautan magis di bawahnya berdengung, seolah-olah ada semacam kekuatan aneh yang menarik Su Suiying ke arahnya. Puff! Dengan suara tertentu, cahaya magis menyambar di mata Su Suiying, dan seluruh tubuhnya seperti meteor yang jatuh, meluncur ke jurang sihir tak berujung di bawahnya, dan tampaknya ada aura asing di seluruh tubuhnya yang mulai terbangun, sedikit demi sedikit mengikis, menduduki tubuh Su Suiying, dan bahkan menggerogoti jiwanya. Bagaimana ini berjalan? Untuk sesaat, Xiaoyan terdiam bingung, lalu menoleh dan memandang jurang iblis tak berujung yang terbentang di kedalaman lautan iblis. Napas di dalamnya sangat berbahaya. Kekuatan pedang sihir itu sangat dahsyat, tetapi tidak seorang pun mampu menghunusnya sejak zaman kuno. Tentu saja, itulah alasan mengapa kita meninggalkannya. Untuk menghunus pedang sihir itu harus membayar harga yang sangat mahal. Pada saat itu, orang awam Zuling muncul dengan cepat sambil memegang piano ajaib, dan kata-katanya penuh penyesalan. Roh bambu, apa yang telah kau lakukan? Mendengar kalimat itu, Xiaoyan menjadi marah. Kakak kedua, Tuan Xiaoyu, Xiaoyi, tetua agung peri api, dan yang lainnya bergegas ke tempat ini satu persatu. Melihat Mo Yuan yang meraung dan situasi Xiaoyan, mereka tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Itu adalah pilihannya sendiri. Orang awam Zuling menyerahkan piano ajaib itu kepada Xiaoyi, lalu menatap Xiaoyan perlahan, seolah-olah dia tidak memiliki maksud apapun. Jika kau ingin menyelamatkannya sekarang, ada cara lain. Masuki jurang iblis dan selamatkan jiwanya yang telah ditelan dan diasimilasi oleh generasi pertama Dewa Iblis. Tentu saja, jurang iblis di bawah sana menyimpan kekuatan Dewa Iblis generasi pertama, dan Su Suiying telah membuat kesepakatan dengannya. Sekalipun kau sekuat apapun, jika kau turun, kau akan mati. Namun jika tidak ada yang menyelamatkan, aku khawatir Su Suiying akan kembali sepenuhnya menjadi Dewa Iblis generasi pertama dalam waktu dekat. Zuling yang awam menggelengkan kepalanya, dan buku sihir itu muncul di hadapannya. Setelah beberapa doa, dia tampak mengetahui beberapa hal yang samar. Kakak kedua, Mo Yuan di bawah sana terlalu berbahaya, ini. Tuan Xiaoyu, Anda harus berpikir dua kali. Banyak petarung elf api yang kuat saling pandang. Jelas, krisis di dunia iblis pada dasarnya telah teratasi, jadi tidak perlu lagi mengerahkan banyak upaya untuk menyelamatkan yang terakhir, dan sekarang Xiaoyan memiliki status bangsawan, dia tidak bisa melakukan tindakan impulsif.
Aku tahu dia tidak mau. Xiao San menatap Mo Yuan dengan tegas, tetapi ruang hampa di luar laut iblis mulai berputar, seolah-olah semacam kekuatan aneh mulai menembus dan menyebar. Dunia ini, tolong hentikan aku sejenak. Setelah selesai berbicara, tubuh Xiao Yan mulai terangkat dengan pancaran api suci yang tak berujung, dan kobaran api menyembur keluar, membawa tubuhnya dan langsung menghadap jurang. Tubuh Xiao Yan baru saja terjun ke jurang iblis. Terdapat dunia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam iblis, dan sinar cahaya merah darah samar-samar berkedip-kedip. Sebuah tungku api hitam seukuran telapak tangan, seperti mulut neraka, perlahan turun dari langit dan semakin membara. Sentuhan kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan seperti itu, membuat hati banyak pembangkit tenaga iblis yang baru saja selamat dari bencana menjadi bermartabat kembali. Di jurang di bawah laut ajaib itu, gelap gulita, dan bahkan ada kekuatan mengerikan yang terpancar dari sana. Kini tubuh Su Sueying tak terkendali, tetapi pedang sihir di tangannya berdenyut penuh kegembiraan. Dia terus-menerus menyerap banyak kekuatan sihir dari tubuhnya untuk menambah kekuatannya. Sebaliknya, hanya ada dua nyala api suci yang sangat menyilaukan, seolah-olah menahan erosi kekuatan sihir tersebut. Namun, kekuatan kedua api suci itu selalu terbatas. Seberapapun mereka melawan, mereka tidak dapat melindungi Su Sueying dari erosi yang ditimbulkannya. Energi iblis mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, dan mulai berkumpul menjadi bayangan gelap dan menakutkan yang berjongkok di depan tubuhnya. Energi iblis yang mengerikan itu dengan mudah membungkus tubuhnya. Sentuhan dingin dan sesak napas yang tak terlukiskan membuat Su Sueying merasa untuk pertama kalinya bahwa dia sudah dekat dengan kematian. Sangat dekat. Di bawah cengkeraman hantu semacam itu, Su Sueying hanya merasa seperti dijadikan korban dan dibantai oleh orang lain. Seluruh tubuhnya kehilangan kendali, seperti cangkang kosong. Pedang iblis suci itu mengandung pola iblis, tetapi juga mengandung kekuatan dewa iblis generasi pertama. Dia menggunakan kekuatan pedang iblis untuk membantu Xiao Yan, dan dewa iblis generasi pertama itu menuntut imbalan untuk sepenuhnya mengasimilasi dirinya. Mungkin yang disebut pedang iblis suci ini, sejak awal, adalah jebakan yang dibuat oleh dewa iblis generasi pertama untuk kebangkitannya sendiri. Namun semua ini tampaknya tidak relevan. Bayangan di sekitarnya tidak dapat diubah oleh kekuatan dewa iblis generasi pertama. Menunggu bayangan itu sepenuhnya melahapnya, dia akan sepenuhnya menghilang dari dunia, dan dewa iblis generasi pertama akan muncul kembali di dunia dengan identitas baru. Tak seorang pun tahu tentang kepergiannya, tak seorang pun peduli tentang itu. Perasaan sedih dan tak berdaya diam-diam muncul di hati Su Sueying. Ingin mati. Tubuh Su Sueying tidak bisa bergerak, kelopak matanya begitu tebal sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Dia hanya samar-samar merasakan dirinya jatuh dengan cepat ke dalam jurang, dan dia tidak merasakan suhu apapun di lingkungan yang dingin membeku, dan hantu di sekitarnya dengan rakus menyerapnya, mengambil alih kendali tubuhnya sendiri. Kesepian, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, dan berbagai macam persepsi memenuhi hati Su Sueying. Suasananya suram, bahkan kematian pun tampak seperti sesuatu yang sangat mewah. Inilah jalan menuju neraka, dan tampaknya ini juga merupakan akhir dari hidupnya. Sebenarnya, ini adalah akhir yang sangat baik sebagai kakak dan adik. Dalam hidup ini, akhirnya aku memiliki seseorang yang kusayangi, dan akhirnya aku tidak lagi tenggelam dalam mimpi buruk kebencian dan bayang-bayang balas dendam sepanjang hari. Sekalipun aku hanya bisa mengamatinya dari kejauhan, itu sudah cukup. Aku belum ingin mati. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kekuatan, tekad, dan bahkan jiwa seluruh tubuhnya ditelan oleh bayangan itu sedikit demi sedikit. Sekeras apapun Su Sueying berusaha melepaskan diri, tetap saja sia-sia. Sepertinya segala sesuatu tentang dirinya perlahan-lahan terhapus olehnya. Tak berdaya untuk melawan, sia-sia saja, sepertinya aku hanya bisa menunggu dengan tenang, aku tak bisa berbuat apa-apa. Perlahan, Su Sueying secara bertahap menyerah dan membiarkan hantu-hantu itu dengan kejam menelannya. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menghabiskan sisa hidupnya, mengingat potongan-potongan kehidupannya, dan mencoba mengingat hal itu cukup untuk mempengaruhinya. Sosok tinggi yang dipenuhi suka dan duka. Ledakan. Tiba-tiba,
Terdapat celah besar di puncak jurang iblis yang gelap gulita, seolah-olah terbakar oleh semacam api surgawi, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, lalu mereka mundur satu demi satu. Di celah langit itu, suara dahsyat yang mengguncang dunia terdengar, seolah-olah ada sosok tertentu yang datang menyerbu.